Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Ahmad Jasad Ali Rayaan dari kelas Psikologi A. Di video ini saya ingin menyelesaikan tugas saya di ujian tengah semester pada matkul mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yakni mengambil tema yang berjudul menceritakan biografi Khatijah Al-Kubra. Tapi sebelum itu, mengapa kita harus membaca ataupun mempelajari biografi seseorang? Bukan hanya membaca kapan dia lahir, bukan hanya membaca apa nama lengkapnya, siapa nama lengkapnya, bukan hanya membaca nasabnya seperti apa, bukan hanya pertempurannya ketika perang bagaimana, tetapi dengan kita mempelajari ataupun membaca biografi seseorang, dengan itu kita harus bisa atau kita mendapatkan manfaat dari biografi tersebut gitu. Jadi kita mengambil hikmah dari membaca ataupun mempelajari biografi seseorang. Dan dalam kali ini saya ingin membahas biografi Amirul Mukminin atau ibu bagi orang-orang yang mukmin, yakni Khatijah Al-Kubra. Berbicara soal Khatijah, bahwasanya pernah di suatu riwayat dikatakan bahwasanya sebaik-baiknya wanita ialah Maryam binti Imran, dan sebaik-baiknya wanita pula ialah Khatijah binti Khuwailid. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Khatijah ialah istri Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau memiliki paras yang cantik, ia harta yang banyak juga ia, dermawan juga ia. Itulah keunggulan dari Khatijah Al-Kubra. Tetapi apa sih keistimewaan Khatijah sampai Khatijah bisa melekat atau menempel terus meskipun telah wafat? Khatijah tetap menempel di hati Rasul. Jadi ya itu nanti kita bahas di akhir video ataupun di pertengahan video, insyaallah. Tapi sebelum kita membaca biografi seseorang, pasti kita selalu membaca bahwasanya nasab seseorang yang kita bicarakan itu seperti apa. Nasab Khatijah bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada kakeknya yang kelima, yakni Qusay. Ayahanda Khatijah ialah Khuwailid, dan juga kakeknya ialah As'ad Al-Quraisyah As-Sadiyah dari Bani Quraisy dan marga As-Sadiyah Al-Asyadiyah. Jadi jika disambung, Khatijah binti Khuwailid bin As'ad, dan pada kakek kelima yakni Qusay itu bersambung dengan nasab Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Khatijah memiliki nasab yang tinggi dan juga istimewa, nasabnya istimewa dan paling agung kemuliaannya di antara wanita Arab lainnya. Khatijah lahir 15 tahun sebelum terjadinya perang gajah di Mekah. Jadi jika dihitung dengan umur Nabi SAW, yakni Nabi Muhammad, itu selisih 15 tahun. Jadi ketika Nabi Muhammad lahir, Khatijah pada waktu itu masih berumur 15 tahun. Khatijah hidup di zaman jahiliyah, yakni di mana zaman tersebut mabuk-mabukan, pembunuhan, perampokan, perzinahan, dan juga anak perempuan dikubur hidup-hidup itu hal yang lumrah pada zaman tersebut. Tapi ketika Khatijah balik, Khatijah itu mendapatkan status yakni at-tahirah,
yakni perempuan yang suci. Mengapa Khadijah sampai mendapatkan status atau titel atau hero? Apa yang beliau lakukan? Jadi ketika beliau balik, Khadijah itu tidak mengikuti adat-adat wanita pada zaman itu, yakni bertabaruj atau memamerkan kecantikannya dan juga perhiasannya. Jadi ketika wanita pada zaman itu lebih sibuk memamerkan auratnya, memamerkan kecantikannya untuk dilihat oleh laki-laki lain, Khadijah lah tidak gitu, tidak mengikuti tren-tren pada zaman saat itu. Jadi ya karena itulah Khadijah dijuluki, mendapatkan julukan oleh orang-orang sekitar, yakni At-Tahirah, perempuan yang suci. Dan pada zaman tersebut juga Khadijah sangat benar-benar menjaga diri. Khadijah menikah pertama kali bukan dengan Nabi Muhammad, melainkan dengan Atik, atau dengan nama lengkapnya ialah Atik Al-Makhzumi. Khadijah menikah dengan Atik Al-Makhzumi pada umur 15 tahun, tetapi tidak berlangsung lama. Atik meninggal. Tetapi ketika masih bersama Atik, Khadijah dan juga Atik dikaruniai anak satu, yakni perempuan yang bernama Hind. Atik Al-Makhzumi ini juga itu sama dengan Khadijah. Beliau juga memiliki harta yang banyak, sama halnya seperti Khadijah. Jadi ketika Atik Al-Makhzumi ini meninggal, wafat, harta yang dimiliki oleh Khadijah bertambah gitu, karena warisan dari suaminya. Tetapi ketika Atik meninggal, tidak berlangsung lama, datanglah lagi-lagi seorang laki-laki yang ingin melamar Khadijah, yakni Abu Halah. Lantas diterimalah lamaran yang diutarakan oleh Abu Halah. Dan dengan Abu Halah juga Khadijah dikaruniai 3 putra, yakni Hind, Hala, dan juga Thohir. Jadi pada waktu itu Khadijah memiliki 4 anak, yaitu anak pertama yaitu dari Hind yang bernama anak yang pertama yaitu dari Atik, yakni anak perempuan yang bernama Hind, dan juga yang kedua ialah anak laki-laki yang bernama Hind dari Abu Halah, dan juga Hala dari Abu Halah, dan juga Thohir dari Abu Halah. Dan juga dalam suatu riwayat dikatakan bahwasanya 4 anak-anak Khadijah tersebut masuk Islam. Alhamdulillah. Tetapi ketika bersama Abu Halah juga tidak berlangsung lama, Abu Halah juga meninggal, tidak berlangsung lama, tidak lama-lama. Dan setelah meninggalnya Abu Halah, Khadijah janda. Khadijah lebih memfokuskan untuk mengembangkan perdagangannya, bisnisnya, dan juga mengasuh anak-anaknya. Jadi Khadijah itu memiliki bakat atau skill, yakni dalam segi perdagangan, dalam segi pembisnis gitu. Khadijah. Dan inilah keutamaan yang bisa kita petik, bahwasanya wanita yang baik itu bukan menghabiskan harta suami, tapi mengembangkan harta suami. Jadi ketika Abu Halah itu meninggal dan hartanya diwariskan kepada Khadijah, itu Khadijah tidak menghabiskan harta tersebut, melainkan mengembangkan harta dari almarhum suaminya, yakni dengan cara mengelola bisnisnya sampai berkembang gitu, bersama dengan anak-anaknya. Tidak berlangsung lama juga terdengarlah suatu nama yakni Muhammad,
yang mendapatkan julukan Al-Amin pada waktu itu. Karena Al-Amin itu artinya ialah orang yang terpercaya, Khadijah penasaran dengan orang tersebut gitu. Anggapannya masih tertarik atau sedikit tertarik. Jadi ketika Khadijah itu penasaran dengan siapa sih nama Muhammad ini, kenapa bisa mendapatkan julukan Al-Amin, orang yang terpercaya. Jadi dengan penasaran tersebut Khadijah tuh mendapatkan ide untuk mengkolaborasi perdagangannya dengan Nabi Muhammad gitu. Ya dalam kata lain bahwasanya pada waktu itu Khadijah tuh memerlukan seorang pekerja, dan juga paman Nabi itu mensponsori Nabi Muhammad untuk bekerja kepada Khadijah. Alhasil terjadilah kesepakatan bahwasanya Nabi Muhammad itu disuruh untuk mengantarkan dagangannya Khadijah ke negeri Syams. Tapi kecerdasan Khadijah itu tidak hanya sampai situ, yakni ketika Nabi Muhammad hendak berpergian untuk mengantarkan barangnya Khadijah ke negeri Syams, Nabi Muhammad ini ditemani oleh pekerjanya yang terpercaya Khadijah, yakni Maisarah. Jadi ketika Nabi Muhammad itu ingin mengantarkan barangnya Khadijah ke negeri Syams, itu ditemani dengan pekerjanya Khadijah yang dipercaya oleh Khadijah itu. Jadi anggapannya memata-matai lah gitu apa yang akan dilakukan Nabi Muhammad selama perjalanan, dan juga ketika sampai di negeri Syams itu. Alhasil ketika selama perjalanan Masyarah begitu banyak melihat kebaikan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan juga ketika sampai di negeri Syams, Nabi Muhammad dengan tutur katanya, dengan julukan Al-Aminnya, orang yang terpercaya, dan juga cara penyampaiannya dalam menjualkan dagangannya Khadijah ini, dagangan Khadijah tuh habis total gitu, gak ada yang tersisa. Dan ketika Nabi Muhammad dan juga Maisarah kembali, kagetlah gitu Khadijah sampai habis. Biasanya orang-orang yang disuruh oleh Khadijah itu gak sampai habis gitu, gak sampai ludes, gak tersisa gitu. Alhasil Khadijah bertanya ke Maisarah, apa yang dilakukan Nabi Muhammad, apa yang dilakukan oleh Muhammad ketika dalam perjalanan, dan juga ketika sampai di negeri Syams gitu. Bagaimana cara dia bertutur kata, bagaimana cara dia menjual dagangannya Khadijah itu bagaimana gitu. Singkat kata diceritakanlah perjalanan tersebut oleh Maisarah, yang mana perjalanan tersebut penuh dengan kebaikan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya alhasil ketika kita penasaran dan juga orang yang kita penasarkan ternyata benar dengan apa yang dirumorkan bahwasanya Nabi Muhammad benar-benar mendapati julukan Al-Amin itu benar, orang yang terpercaya, bergembira gitu. Hati kita bergembira, oh iya ternyata orang tersebut memang benar-benar orang yang terpercaya. Lantas Khadijah tuh memiliki keinginan tuh lebih dekat dengan Nabi Muhammad gitu. Dan juga sebagai tambahan ilmu, dalam suatu riwayat Umar bahwasanya dalam suatu riwayat dalam kitab Al-Mujalasat diceritakan suatu hari Umar bertemu dengan seseorang yang berkata, seseorang tersebut tuh berkata, wahai Umar, aku kenal dengan seseorang, orang ini adalah orang yang jujur gitu. Lantas berkatalah pula, bertanya gitu Sayyidina Umar berkata kepada orang tersebut, wahai saudaraku, apakah kau pernah menempuh perjalanan jauh dengan orang tersebut? Orang tersebut berkata tidak. Setelah itu Umar bertanya lagi kepada seseorang tersebut, apakah kau pernah berurusan duit dengan dia?
orang yang kau katakan jujur gitu, orang yang dikatakan oleh seseorang yang jujur tadi gitu. Dan seseorang pemuda tersebut berkata tidak, tetap tidak. Setelah itu Umar bertanya lagi kepada seseorang tersebut, apakah kau pernah menitipkan barang kepada dia? Dan jawabannya tetap sama dengan jawaban sebelumnya, yakni tidak. Maka Umar berkata kepada seseorang tersebut bahwasanya sesungguhnya kamu tidak benar-benar mengenal dia. Karena bepergian jauh, menitipkan barang, mengamanahkan barang, dan juga berurusan uang dengan seseorang, itu kita bisa tahu bagaimana karakter seseorang tersebut. Dan kecerdasan Khadijah itu melakukan atau mengamalkan 3 hal tersebut, yakni menyuruh Nabi Muhammad untuk bepergian jauh, tetapi Khadijah tidak turun langsung, melainkan mengamanahkannya dengan pekerjanya, yakni Maisarah. Dan perlu dipertegas lagi bahwasanya Maisarah ini bukan perempuan ya. Jadi ketika Nabi Muhammad dan juga Maisarah ini hanya berduaan ke negeri Syam, tetapi perlu dipertegas bahwasanya Maisarah ini bukan perempuan. Pada zaman itu Maisarah yang disuruh oleh Khadijah ini adalah seorang laki-laki gitu. Seorang anak yang disuruh oleh Khadijah itu. Jadi ya Khadijah singkat kata mengamalkan 3 hal tersebut, yakni menyuruh Nabi Muhammad untuk bepergian jauh, menitipkan barang dagangannya kepada Nabi Muhammad, dan juga berurusan uang dalam hal perdagangan. Dan diketahuilah bahwasanya memang benar-benar Nabi Muhammad memang memiliki atau memang benar faktanya bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah orang yang terpercaya. Kemudian ya singkat kata bahwasanya Khadijah itu lebih tertarik lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi dengan kemuliaan Khadijah, beliau tidak langsung mengungkapkan perasaannya kepada Nabi Muhammad, melainkan dia bercerita kepada sahabatnya yakni Nafisah bahwasanya dia tertarik kepada seseorang. Dan Nafisah berkata bahwasanya biarkanlah aku yang menjadi pembuka omongan perasaanmu kepada Nabi Muhammad. Lantas Khadijah berkata iya, silakan. Dan singkat cerita Nafisah mendatangi Nabi Muhammad SAW, tetapi Nafisah tidak langsung menceritakan apa yang dirasakan oleh Khadijah. Nafisah tidak langsung menceritakan apa yang dirasakan Khadijah, melainkan masih bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dia bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dia bertanya, wahai Muhammad, apakah kau tidak memiliki keinginan untuk menikah? Tetapi Nabi Muhammad langsung peka, langsung tahu gitu prolog dari pertanyaan yang ini menyambung kemana gitu. Lantas Nabi Muhammad menjawab dengan kalimat, seorang perempuan mana yang kamu bicarakan? Lantas singkat cerita Khadijah menceritakan Nafisah menceritakan apa yang dirasakan oleh Khadijah. Dan singkat kata Nabi Muhammad menerima dengan lapang dada bahwasanya ya perasaannya Khadijah itu. Jadi singkat kata juga Nabi Muhammad itu menerima lamaran yang tak tersirat atau ungkapan yang diungkapkan melalui perantara Nafisah itu diterima oleh Nabi Muhammad. Juga singkat cerita Nabi Muhammad itu menceritakan kepada paman-pamannya Abu Thalib, Abu Lahab, yang mana masih pada waktu itu Abu Lahab masih baik kepada Nabi Muhammad, karena pada waktu itu Nabi Muhammad masih belum menjadi nabi. Karena semua jawaban dari pamannya adalah iya, silakan menikahlah dengan orang tersebut itu.
Lantas pergilah gitu. Lantas Nabi Muhammad beserta paman-pamannya itu mendatangi rumah Khadijah untuk melamarnya. Dan yang menikahkan Khadijah dalam suatu riwayat mengatakan bahwasanya yang menikahkan Khadijah adalah pamannya, karena pada waktu itu Huwailid ayahanda Khadijah itu sudah meninggal. Dan dari kalangan Nabi Muhammad SAW bahwasanya yang menikahkan Nabi ialah pamannya Abu Thalib. Dan pada pernikahan tersebut itu selisih umur mereka tuh sangat jauh. Ya seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya selisih umur Khadijah dan juga Nabi Muhammad ialah 15 tahun. Dan pada waktu itu Nabi Muhammad berusia 25 tahun, dan juga Khadijah pada waktu itu menikah dengan Nabi Muhammad yakni pada umur 40 tahun. Jadi selisihnya 15, 40 kurangi 15, 25 tahun. Dan mahar yang diberikan oleh Nabi Muhammad ialah 20 unta. Dalam suatu riwayat mengatakan bahwasanya sebaik-baiknya mahar ialah yang tidak memberatkan suaminya, yang tidak memberatkan calon suaminya. Tetapi sebaik-baiknya mahar pula yang ingin diberikan kepada perempuan ialah tidak merendahkan harga perempuan tersebut, tidak merendahkan harga diri perempuan tersebut. Ya singkat cerita, perayaannya itu nggak terlalu mewah, nggak terlalu dibesar-besarkan gitu. Mereka menikah di rumah Khadijah. Jadi ketika perayaan pernikahan antara Khadijah dan juga Nabi Muhammad SAW, rumahnya Khadijah itu open house gitu, membuka untuk siapapun yang akan datang, dan juga dari kalangan fakir miskin gitu juga datang gitu. Open house jadi rumahnya Khadijah. Dan di keramaian itu juga ketika waktu perayaan pernikahan Khadijah dan juga Nabi Muhammad SAW. Dan juga ketika pada keramaian, yakni keramaian yang merayakan pernikahan Khadijah dan juga Nabi Muhammad SAW, diantaranya ada sesosok yang Nabi kenal pada waktu itu, yakni Halimah. Siapa Halimah? Halimah adalah ibu susuan Nabi Muhammad gitu. Lantas disambut hangatlah gitu Halimah oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan juga Sayyidatuna Khadijah disambut hangat gitu. Karena ya Halimah yang seperti yang kita ketahui bahwasanya Halimah itu juga seorang manusia yang berjasa dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Jadi ya ketika Halimah itu datang, dia disambut hangat gitu. Sampai dalam suatu riwayat dikatakan ketika Halimah pulang itu dibekali atau dibawakan 40 ekor kambing. Ya setelah itu tidak berlangsung lama, Khadijah dan juga Nabi Muhammad itu dikaruniai 6 anak. Ini 3 laki-laki dan juga 2 laki-laki dan juga 4 perempuan. Ya 6. Yang pertama ialah Abdul Qasim, ya yang mana Nabi Muhammad juga mendapatkan sebutan Abu Qasim karena anak pertamanya ialah Abdul Qasim itu. Dan juga yang kedua ialah Abdullah,
ini laki semua 2, dan yang 4 ini setelahnya adalah perempuan semua. Yang pertama yang putri itu Zainab, yang kedua Ruqayyah, yang ketiga Ummu Kulsum, dan juga yang keempat ialah Fatimah. Tiga iya, laki-laki semua itu tadi tuh meninggal wafat ketika masih kecil. Abdullah dan juga Qasim itu meninggal ketika mereka masih kecil. Dan juga 3 putri sisanya itu meninggal juga ketika Nabi Muhammad masih hidup, kecuali Fatimah. Fatimah itu wafatnya setelah 6 bulan setelah Rasulullah wafat. Jadi Fatimah itu meninggal setelah 6 bulan Rasulullah wafat. Setelah wafatnya dia. Setelah pernikahan Nabi Muhammad dan juga Khadijah, suatu hari Nabi Muhammad memiliki kebiasaan menyendiri gitu. Jadi Nabi Muhammad tuh memiliki kebiasaan menyendiri, dan menyendirinya tuh di suatu daerah di kota Mekah, di gua yakni yang bernama Gua Hira. Karena pada waktu itu setiap hari itu seringkali Nabi Muhammad itu bermimpi matahari terbit. Jadi beliau berpikir dia harus mencari sesuatu, dengan menyendiri mungkin beliau bisa mendapatkan sesuatu apa yang ingin dia cari. Dan juga peran Khadijah sebagai istri itu juga bisa kita teladani dalam kisah ini. Jadi bahwasanya ketika Nabi Muhammad berkata meminta kepada Khadijah bahwasanya dia ingin berpergian, Khadijah ini tidak menanyakan mau kemana kamu. Khadijah tidak memiliki rasa khawatir. Jadi karena dia sudah yakin bahwasanya Nabi Muhammad suami Khadijah ini memiliki bisa dipercaya gitulah. Jadi ketika Nabi Muhammad itu meminta pergi, Khadijah percaya bahwasanya Nabi Muhammad ini tidak macam-macam keluarnya gitu. Mungkin dia ingin mencari sesuatu yang ingin dia cari. Entah singkat cerita Nabi Muhammad sering setiap hari pergi ke Gua Hira itu, dan yang membekali makanan atau yang membawakan makanan adalah Khadijah. Jadi setiap Nabi Muhammad itu ingin pergi sampai beliau juga ada di sana, itu sampai Khadijah menyuruh budaknya untuk mengantarkan makanan gitu ke Gua Hira untuk memberikan bekal kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi perhatian Khadijah tuh sangat wah gitulah sebagai istri. Itulah juga keutamaan dan juga keunggulan keistimewaan yang dimiliki oleh Khadijah. Dan juga ketika suatu hari di mana wahyu pertama turun, ketika Nabi masih berada dalam gua, datanglah sosok yang mendekat Nabi Muhammad dari belakang itu, sambil berkata, ketika dekapannya dilepas oleh sosok tersebut, berkatalah sosok tersebut itu, "Iqra." Lantas Nabi menjawab, "Ma ana biqari." Bagaimana saya bisa membaca? Saya tidak bisa membaca gitu, kata Nabi. Lantas sosok tersebut kembali mendekat Rasulullah gitu. Sampai dalam suatu riwayat atau dalam buku sejarah yang pernah kita pelajari sebelumnya, sampai
Nabi kita Rasulullah SAW itu kesulitan untuk bernafas ketika didekap oleh sosok tersebut gitu. Dan dibacakanlah surah oleh sosok tersebut, yakni Iqra bismi rabbikal ladzi halaq, dalam surah yang bisa kita kenal saat ini yakni surah Al-Alaq, dari ayat 1 sampai 5 pada waktu itu dibacakan oleh sosok tersebut. Dan ketika Nabi Muhammad itu turun dalam keadaan menggigil sampai rumah, dia membuka pintu kamar, dia berkata kepada Khadijah itu, Zamiluni, Zamiluni, yang artinya selimutkan aku, selimutkan aku. Pada waktu itu Nabi Muhammad sangat ketakutan karena masih belum mengenal bahwasanya sosok tersebut ialah malaikat Jibril. Dan ketika Nabi Muhammad meminta untuk diselimuti, Khadijah itu tidak banyak tanya, tidak bertanya apa yang terjadi kepadamu, apa yang kamu rasakan di luar gitu, apa yang terjadi, apa yang sebenarnya terjadi gitu. Tapi Khadijah itu langsung menyelimuti Rasulullah SAW sambil menenangkan beliau gitu. Dan ketika Rasulullah itu sudah tenang, dan ketika Rasulullah itu sudah tenang, Khadijah itu tidak langsung bertanya gitu, tidak langsung bertanya, wahai suamiku, apa yang terjadi kepadamu sampai kau sangat ketakutan seperti ini, sampai kau menggigil ketakutan seperti ini gitu. Tetapi Khadijah itu hanya diam sampai Nabi Muhammad yang memulai percakapan. Lantas diceritakanlah peristiwa tadi kepada Khadijah. Bahwasanya dalam cerita Nabi, ia bertemu dengan sosok yang berkata Iqra sambil mendekat tubuhku sampai-sampai aku tidak bisa bernafas. Dan juga Nabi Muhammad itu berkata kepada Khadijah, apa yang sebenarnya terjadi kepadaku? Aku takut aku melakukan sesuatu. Saat itulah Khadijah sebagai seorang istri yang soleha berkata, tidak suamiku, demi Allah tidak mungkin Allah akan menghina kamu, karena kau mempunyai reputasi yang sangat bagus, yakni kau sudah menolong orang miskin, kau memuliakan tamu, kau membantu tetanggamu, jadi tidak mungkin Allah akan menghina kamu gitu. Waktu itu ketika Rasulullah bertanya apa yang sebenarnya terjadi, jawaban Khadijah tadi. Dan ada peristiwa tersebutlah awal mula imannya Khadijah itu muncul, awal mula keimanan Khadijah. Dan cara penenangan Khadijah itu juga bukan dari kalimat itu, tetapi setelah Nabi Muhammad itu menceritakan, Khadijah itu mengajak suaminya itu untuk bertemu dengan sepupunya, yaitu Waraqah bin Nawfal. Siapa Waraqah bin Nawfal? Waraqah bin Nawfal ialah sepupu Khadijah yang beragama Nasrani, orang Nasrani yang sangat menguasai kitab Injil. Jadi anggapannya dia mengetahui sejarah-sejarah gitulah dari kisah dari kitab Injil gitu. Lantas singkat cerita, Khadijah dan juga Nabi Muhammad itu sampai ke kediamannya Waraqah bin Nawfal. Dan ketika sudah di depan Waraqah bin Nawfal, itu keistimewaan yang lain juga ketika bertemu dengan Waraqah itu Khadijah tidak meminta Nabi, tidak meminta suaminya untuk bercerita gitu. Tidak, wahai suamiku, ceritakan apa yang kamu ceritakan apa yang kamu rasakan. Ceritakanlah kepada sepupuku Waraqah. Tidak seperti itu, melainkan Khadijah lah yang diceritakan Nabi ketika di rumah tadi gitu. Bahwasanya ya suaminya itu bertemu dengan sosok sampai ia mendekap tubuh suaminya sampai ia tidak bisa bernafas gitu, sambil berkata Iqra bismillahirrahmanirrahim. Lantas berkatalah Waraqah bahwasanya sosok yang datang kepadamu
yang datang kepada suamimu itu adalah sosok yang sama yang pernah menemui Nabi Musa, yakni Namus. Namus itu nama lain dari malaikat Jibril. Di kitab Injil itu tertulis nama Namus, tapi yang seperti yang kita kenal bahwasanya Namus itu adalah malaikat Jibril. Dan berkata lagi Waroko itu kepada Khadijah, dan suamimu itu adalah Nabi. Andai kata aku ketika itu masih muda, ketika kaummu mengusirmu, maka aku yang akan membelamu mati-matian. Lantas berkatalah Nabi ketika waktu itu, wahai Warokah, apakah kaumku akan mengusirku? Dan Warokah menjawab, na'am. Berkata, iya, gak ada seorang pun yang membawa sesuatu yang sama seperti yang kau bawa, melainkan akan diganggu, disakiti, diusir dari tanahnya, dikucilkan. Lantas Khadijah di antara perbincangan itu menyimak gitu, bahwasanya Khadijah itu harus tetap berada di samping Rasul sambil menguatkan keimanannya. Jadi siapa manusia yang pertama kali mengimani Rasulullah ialah Khadijah. Sebelum Abu Bakar As-Siddiq, sebelum Ali bin Abi Thalib, sebelum Zaid bin Haritsah, itu Khadijah seorang manusia yang pertama mengimani apa yang dibawakan oleh Rasulullah, Nabi kita. Dalam sebuah riwayat juga dalam kitab Al-Isti'am, Nabi kita berkata, dalam kitab tersebut Nabi kita berkata, demi Allah tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan posisi Khadijah. Karena Khadijah adalah wanita, adalah seorang manusia yang mau beriman kepadaku ketika tidak ada orang yang beriman kepadaku. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Khadijah mengeluarkan hartanya untuk membantu perjuanganku ketika orang-orang tidak ada yang membantuku. Itu yang ketiga. Dan juga yang ketiga ialah, dan dalam rahim Khadijah pula lahir anak-anakku ketika istri-istriku yang lain tidak bisa memberiku itu. Jadi ya tiga hal tersebut yang mana tidak ada seorang wanita pun yang dapat menggantikan posisi Khadijah. Singkat kata, dengan wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad, lantas Nabi Muhammad itu berdakwah kepada kaumnya, menyebarkan agamanya, agama Islam, agama kita, menyebarkan agamanya. Tetapi ya seperti yang diucapkan Warqa bin Nawfal tadi, bahwasanya tidak ada seorang pun, gak ada seorang pun yang membawa sesuatu yang sama sepertimu, melainkan seseorang tersebut akan dikucilkan, diusir, dan juga disakiti. Ketika Nabi Muhammad itu berdakwah, menyebarkan agamanya, ya mendakwahkan agamanya gitu, beliau mengalami banyak rintangan dari kaum Quraisy pada waktu itu. Ini beliau tuh disakiti, ya diusir gitu, sampai kaum Quraisy itu membuat surat perjanjian, dan surat perjanjian tersebut ialah pemboikotan dari kaum Quraisy kepada Bani Hashim, keluarga Nabi Muhammad SAW. Pemboikotan itu terjadi pada ke-7 tahun kenabian. Jadi pemboikotan itu terjadi pada tahun ke-7 kenabian, yakni di mana isi perjanjian tersebut ialah tidak boleh memberi makan Bani Hashim, tidak boleh menikahi keluarga Nabi, dan juga tidak boleh berdagang dengan keluarga beliau. Jadi Bani Hashim itu keluarga keluarga Nabi Muhammad itu dikucilkan di suatu tempat di lembah sempit di antara dua gunung,
selama 3 tahun. Dan peran Khadijah juga peran Khadijah juga sangat penting pada waktu itu, yaitu ketika Bani Hashim itu dikucilkan, itu Khadijah, meskipun Khadijah itu bukan dari kalangan Bani Hashim, tapi Khadijah itu mengikuti jalannya Rasulullah. Jadi juga ikut mengucilkan diri, bukan mengucilkan diri tapi dikucilkan gitu kan, juga ikut gitulah. Padahal Khadijah tuh bukan dari keluarga Bani Hashim gitu. Dan pada saat itu pula Khadijah menggunakan hartanya untuk membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW. Tetapi dalam selama 3 tahun dikucilkan, itu masa-masa yang sangat sulit yang dirasakan oleh keluarga Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai dalam suatu riwayat pernah mengatakan mereka sampai memakan daun yang ada gitu, di sekitar tempat-tempat yang dikucilkan itu, tempat lembas di antara dua gunung itu. Lantas setelah 3 tahun berjalan, dan setelah 3 tahun tersebut atas kehendak Allah, perjanjian tersebut dimakan rayap. Seperti yang kita ketahui bahwasanya perjanjian tersebut dimakan rayap atas kehendak Allah. Lantas kembalilah Bani Hashim ke tempat rumahnya masing-masing. Dan singkat cerita, ketika 3 tahun lebih tersebut Khadijah sakit karena masa-masa yang sulit ketika masa dikucilkan itu. Dan saat sakit itu pula Nabi Muhammad itu didatangi oleh malaikat Jibril, bahwasanya malaikat Jibril itu membawa salam, dari Allah untuk Khadijah. Dalam Sahih Bukhari disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya, wahai Rasul, ini pesan dari Allah gitu, disampaikan perantara melalui malaikat Jibril gitu. Wahai Rasul, ini Khadijah datang kepadaku, dia membawa nampan. Nampan ini terdiri dari makanan, lauk-laukan, buah-buahan, dan juga minum-minuman. Dan ketika saat kamu sudah bertemu dengan Khadijah, wahai Rasulullah, maka katakanlah ada salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga aku, kata malaikat Jibril gitu. Jadi pada waktu Khadijah sakit pada waktu itu, Nabi Muhammad dititipi salam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga malaikat Jibril. Bahwasanya apa salamnya? Bahwasanya dalam pesan tersebut Nabi Muhammad ketika bertemu dengan Khadijah itu harus harus menyampaikan bahwasanya sampaikanlah kabar gembira kepada Khadijah bahwa dia sudah memiliki rumah di surga yang terbuat dari emas. Hadis sahih riwayat Bukhari. Dan tidak lama kemudian Khadijah meninggal pada umur 65 tahun. Dan Nabi sendirilah yang memakamkan jenazah Khadijah di waktu yang berdekatan dengan Khadijah meninggal. Paman Nabi yakni Abu Thalib juga meninggal. Sampai ahli sejarah itu menyebutkan bahwasanya tahun tersebut ialah tahun kesedihan, atau yang bisa kita kenal Yaumul Hazan. Karena mengapa? Karena dua orang tersebut, yakni Khadijah dan istri Nabi dan juga Abu Thalib paman Nabi, itu sangat mendukung perjuangan yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang biografi, sejarah biografi Khadijah. Mungkin jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai dah ya. Wah, sampai dong.